Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Marini Putri, Prodi Manajemen Keuangan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi perilaku biaya. Jadi, setiap aktivitas perusahaan yang melibatkan kegiatan ekonomi, maka konsekuensi yang didapat adalah harus mampu mewujudkan suatu perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran biaya yang minimum. Prinsip ekonomi tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam lingkungan perusahaan, terlebih khususnya perusahaan manufaktur yang memiliki banyak penggunaan biaya dalam kegiatan operasionalnya, seperti biaya bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya lain-lain. Oleh karena hal tersebut, maka sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menguraikan sedikit mengenai pengertian dari perilaku biaya yang mana pendefinisian tersebut berdasarkan dari beberapa pemikiran tokoh dan pendapat saya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud, jadi pengertian dari pemikiran saya sendiri yaitu pada hubungannya perilaku biaya itu berasal dari dua kata, yaitu perilaku dan biaya, yang mana maksud dari keduanya sangat berbeda meskipun dalam bentuk konteks kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya menurut dari pemikir Bapak Soekijo N, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan dan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu objek. Nah, selanjutnya pendapat dari Bapak Mulyadi yaitu biaya. Nah, maksud dari yang dimaksud oleh Bapak Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam bentuk uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam buku akuntansi manajemen artinya yaitu adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis perilaku biaya. Jika kita berbicara mengenai perilaku, maka konsekuensinya kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam perilaku tersebut. Begitupun dengan biaya. Jika dalam hal ini kita membicarakan biaya, maka kita harus tahu apa yang termasuk ke dalam kategori biaya tersebut. Berikut beberapa jenis perilaku biaya. Ada 3, yaitu yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan ketiga yaitu biaya campuran. Yang dimaksud dengan biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah berdasarkan definisi di atas, dan dapat ditekankan bahwa yang pertama, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya tetap. Biaya tetap yang jumlahnya totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa yang pertama, jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitasnya berubah. Yang kedua, biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas biaya campuran. Biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Nah, setelah penjelasan dari jenis-jenis perilaku biaya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Sumber daya merupakan unsur ekonomi yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitasnya. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya yang meliputi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin, dan peralatan. Apabila perusahaan memperoleh sumber daya, berarti bahwa perusahaan memperoleh kemampuan atau kapasitas untuk melakukan aktivitas. Kapasitas aktivitas yang dilakukan untuk melakukan aktivitas
perusahaan disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresi atau kebijakan manajemen. Dengan demikian, biaya variabel dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner. Yang dimaksud dengan biaya variabel teknis ialah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas mengonsumsi biaya variabel biaya tersebut. Selanjutnya, biaya variabel diskresioner, yang artinya adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sumber daya terikat. Yang dimaksud adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Biaya tetap ini juga dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap terikat, dan yang kedua, biaya tetap diskresioner. Nah, pengertian dari biaya tetap terikat ialah biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas, peralatan, bangunan, dan investasi aset lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan dalam jangka pendek tanpa melakukan perubahan fundamental. Selanjutnya, biaya tetap diskresioner. Yang dimaksud dengan biaya diskresioner yaitu biaya yang muncul dan diskresi manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jangka tertentu tanpa terpenuhi besar kecilnya aktivitas perusahaan. Selanjutnya, yang nomor 3, saya akan membahas mengenai biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas terkait dengan tingkat aktivitas. Biaya variabel dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya variabel murni dan biaya variabel bertahap. Yang dimaksud dengan biaya variabel murni ialah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Dan biaya variabel bertahap ialah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang metode metode pemisahan biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar analisis dan estimasi biaya terlebih baik, maka biaya campuran ini harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan, maka pengatorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat. Padahal pengategorian perilaku biaya yang tepat diperlukan untuk proses manajerial yang baik. Ada 3 pendekatan yang lazim digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. Ketiga metode tersebut, yang pertama yaitu metode grafik. Salah satu cara untuk menganalisis biaya adalah dengan menggambar biaya tersebut dalam grafik. Grafik biaya menentukan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Grafik biaya digambar dengan sumber horizontal menunjukkan tingkat aktivitas dan sumber vertikal menunjukkan tingkat biaya. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap biaya campuran adalah metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah ia adalah metode estimasi unsur variabel
dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Terus metode yang ketiga ialah metode regresi kuadrat terkecil. Yang dimaksud dengan metode regresi kuadrat terkecil ialah metode yang estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini menggunakan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Selanjutnya saya akan membahas ukuran volume aktivitas perilaku biaya. Yang pertama, ukuran masukan dan keluaran dalam perilaku biaya. Yang kedua, ukuran dalam satuan uang dan fisik dalam perilaku biaya. Nah, yang dimaksud dalam memilih ukuran volume aktivitas dan atau biasa ada muncul pertanyaan di mana dalam pengukuran perilaku biaya. Yang pertama itu yang sering muncul biasa adalah apakah ukuran yang akan digunakan didasarkan atas masukan atau keluaran. Yang kedua, apakah ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan uang atau satuan fisik. Nah, saya akan membahas mengenai ukuran masukan dan keluaran dalam perilaku biaya. Ukuran masukan berhubungan dengan sumber-sumber yang digunakan di dalam suatu pusat biaya. Contohnya adalah di dalam pusat biaya produksi adalah ukuran volume aktivitas dapat dinyatakan dengan yang pertama, jumlah jam tenaga kerja langsung, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, jam mesin, dan yang keempat, berat bahan baku yang digunakan. Ukuran keluaran berhubungan dengan barang dan jasa yang mengalir keluar di suatu pusat biaya. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu ukuran dalam satuan uang dan fisik dalam perilaku biaya. Satuan ukuran volume aktivitas dinyatakan dalam satuan fisik seperti jam tenaga kerja langsung. Karena ukuran yang pertama tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau tarif. Kenaikan tarif upah akan menyebabkan naiknya biaya tenaga kerja langsung, meskipun sebenarnya tidak ada kenaikan volume aktivitas. Oleh karena itu, di dalam estimasi seperti itu, ukuran yang dinyatakan dalam satuan harga tenaga kerja langsung akan dapat menyesatkan. Sekian dari saya, hanya ini materi yang bisa saya bawakan mengenai tentang perilaku biaya. Semoga bermanfaat. Dadah.